الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika humul muhtadin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nafas kehidupan kepada kita. Untuk apa? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah saja. Apapun aktivitas kita, khususnya aktivitas yang baik, itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru besar kita, panutan kita, tuntunan kita, sehingga akan bisa menyelamatkan kita sehingga menuju redha Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh amat merugi orang-orang yang tidak memanfaatkan setiap waktunya dalam rangka dijadikan sebagai momen untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung orang-orang yang mau memanfaatkan setiap waktunya untuk dijadikan sebagai ladang-ladang amal bagi mereka untuk meraih, untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul tema singkat kita pagi hari ini ada beberapa dalil perempuan lebih utama sholat di masjid. Nah, dengar nih baik-baik ibu-ibu, perempuan lebih utama sholat di masjid. Walaupun ada hadis yang menjelaskan bahwa wanita, perempuan, ibu-ibu, istri, anak wanita, semuanya sama. Lebih baik, lebih utama sholatnya di rumah. Kalau di rumah, di mana? Di dalam rumahnya. Kalau dalam rumahnya di mana? Di ruang kapal perlu, di ruang tempat khususnya, tempat kamarnya. Itu hadis yang sering disampaikan.
Pada kesempatan ibu, bapak yang dirahmati Allah, ada beberapa problematika tentang berkaitan dengan sholat perempuan di masjid, ya, tentang sholatnya perempuan di masjid. Kalau kita melihat nas-nas baik dari Al-Quran maupun sunnah maupun hadis, itu hadis maupun ayat-ayat Al-Quran ada yang bersifat umum, ya, tidak menyinggung apakah laki-laki apakah perempuan. Yang pertama tadi ayat yang saya bacakan surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya kata Allah, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah yang pertama orang yang beriman kepada Allah. Tak katik nyinggung laki-laki baik yang memakmurkan masjid itu. Yang kedua adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Kemudian kata Allah, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang yang mendirikan salat di dalamnya, menunaikan zakat. Mereka tidak takut, walam yakhsha illallah, kecuali hanya kepada Allah saja. Ulaika fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ada hatinya tersangkut dengan masjid, maunya ke masjid, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ayat Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah katakan, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang yang rukuk. Di situ juga ayat Allah mengatakan yang rukuk itu tidak hanya perempuan atau laki-laki saja, umum sifatnya. Siapa saja yang rukuk bersama orang yang rukuk. Bersatu di dalam ayat ini kita disuruh berjamaah. Yang ketiga, hadis Rasulullah SAW, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qala salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bisab'ina wa 'ishrina darajah, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW berkata, salat jamaah lebih baik daripada salat sendiri 27 kali, 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari jilid 1 halaman 162 nomor 645. Yang keempat, Bapak Ibu, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid wa raha addallahu lahu nuzulahu minal jannah kallama ghada aw raha, rawahul Bukhari, dan juga termasuk rawahul Muslim. Artinya Bapak Ibu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang pergi ke masjid baik di waktu pagi maupun di waktu sore, maka bagi mereka, kata Nabi, a'addallahu lahu
nuzulahu minal jannah. Bagi mereka yang berangkat ke masjid baik di waktu pagi maupun di waktu sore, maka dia Allah sediakan baginya adalah surga tempatnya, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Hadisnya juga sahih Bukhari, sahih Al-Bukhari jilid 1 165 hadis nomor 662. Diriwayatkan juga oleh Muslim, Sahih Muslim jilid 1 halaman 457 hadis nomor 669. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada 4 pada kesempatan ini, ada 4 nas dalil yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini yang menjelaskan bahwa sholat berjamaah itu tidak hanya kaum laki-laki saja, bukan hanya kaum laki-laki saja. Memang wajibnya laki-laki itu berjamaah di masjid karena menunjukkan keumuman daripada nas-nas ini. Ini berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam teori hukum Islam pada umumnya harus tetap yang namanya berada di dalam keumumannya, dia tetap pada posisi keumumannya sebelum datang ada nas yang mengkhususkannya. Atas dasar inilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa di dalam prinsip dasar di dalam syariat Islam, di dalam hukum Islam, bahwa dalam masalah ibadah kita ini sama di hadapan Allah. Jadi ibu-ibu yang beribadah untuk ibu-ibu, bapak-bapak beribadah untuk bapak-bapak, ya. Jadi kalau ada seorang istri yang mau berjamaah di masjid, jangan dilarang. Rasulullah mengatakan di sini, ya, bu bapak yang tidak kepingin masuk surga, ibu juga tidak galak, ketinggalan, ingin masuk surga juga. Makanya ibu-ibu, ya, masalah ibadah kita harus sama-sama, peluangnya sama di hadapan Allah dalam masalah beribadah. Dan juga dijelaskan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah solat, terdengarlah oleh Rasulullah SAW suara bayi yang menangis. Kalau ada bayi yang menangis berarti ada maknya di situ, ada ibunya di dalam masjid. Sehingga Rasulullah SAW memendekkan solatnya, bukan cepat-cepat menyelesaikan solatnya, memendekkan. Aturannya mungkin 1 juz, tak jadi saja karena dia ikut untuk memudahkan ibu yang untuk menenangkan bayinya. Ini bertanda Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan bahwa di dalam masjid itu ada kelompok wanita yang berjamaah untuk melaksanakan sholat. Sampai Rasulullah saja mau sholatnya begitu panjang, mendengar suara bayi yang menangis, sholatnya dipendekkan. Ya, sholatnya dipendekkan. Nah, ini ibu-ibu harus masalah ibadah dewe-dewean, ya, bukan sholat di rumah lebih baik, di masjid lebih utama. Ini ada beberapa hadis ke depan akan saya jelaskan satu persatu. Jadi dari keempat dalil ini, baik yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dari hadis Rasulullah SAW, sekali lagi tentang masalah beribadah, itu sama-sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan 27 derajat, 27 kali dibandingkan dengan solat sendirian. Walaupun tadi mengatakan lebih baik sendiri,
Karena mengatakan sendiri lebih utama tadi itu. Lebih jelas ayat Allah tadi, walaupun secara umum mengatakan tidak ada laki-laki dan perempuan yang membedakan di situ, kita mempunyai peluang yang sama dalam masalah beribadah kepada Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda. Dan juga kita sebagai umpan baliknya Bapak Ibu, ketika sholat mungkin kita Bapak Ibu nyuruh istrinya di rumah baik, tapi giliran masalah dunia bapak-bapak menyuruh istrinya keluar rumah ke pasar, menggali di pasar. Siapa yang paling banyak di pasar itu? Yang melayani di pasar itu siapa? Paling banyak ibu-ibu. Kita jangan di mal-mal itu. Siapa yang paling banyak pelayan-pelayannya? Bukan lanang, perempuan. Ya, untuk bekerja, ya, untuk urusan dunia. Tapi dalam urusan masalah ibadah, kita juga tidak bisa menekankan kepada istri kita, kamu tidak boleh ke masjid, di rumah saja, lebih utama di rumah. Itu hanya sekadar alasan fitnah, ya. Takut kaget istrinya matanya melek ke yang lain. Apalagi istrinya cantik kan. Istrinya cantik. Dia tengok dia. Wah. Itu hanya sekedar fitnah. Ya, takut khawatir ada rasa fitnah. Makanya ibu-ibu kalau ke masjid tak usah berdandan berlebihan. Kita ni menghadap kepada Allah, akan tersambung dengan Allah. Bukan pergi ke pesta, bukan pergi untuk ke tempat keramaian dalam rangka bergembira untuk merayakan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu tidak boleh memakai yang segalanya berlebihan. Bahwa kita ke masjid adalah dalam rangka untuk beribadah, untuk mendapatkan pahala. Dan juga di dalam suatu hadis juga menjelaskan, ketika ada sekelompok wanita sedang berada di masjid, ini ceritanya Zainab, istrinya Abdullah mengatakan, sambil dia menunggu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sudah ada di hadapannya, apa kata Rasulullah SAW? Keluarkanlah, bersedekahlah kamu walaupun dari perhiasan kamu. Berarti Bapak Ibu, untuk mendengarkan nasihat agama saja perempuan harus berada di masjid, apalagi untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu untuk mendapatkan pahala 27 kali dibandingkan sholatnya di rumah dewean. Ibu-ibu ya, asal ibu-ibu jangan mentel-mentel baik ke masjid kak. Kalau mentel-mentel ya, bukan dapat pahala lagi, nambah dosa. Itulah artinya ya, nambah dosa, bukan dapat pahala, habis pahala. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, mulai menggibah. Itu yang dikhawatirkan, mulai ngotai uang dari A sampai Z. Tidak sudah. Tahu tidak kau? Si anu itu anunya anu. Waduh ya Allah, itu nyari pahala dapat dosa. Itu mungkin barangkali ibu harus bisa ngerem, ya, ngerem segala keinginannya. Semoga melalui ibadah-ibadah yang kita jalankan, kita dapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu, kita mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bapak-bapak, kalau lama-lama duduk di tempat duduk 2-3 berjam-jam, itu menggibah juga namanya. Ya, bukan ibu-ibu saja yang menggibah, bapak-bapak juga. Ya, bapak-bapak acak, sipal acak, ibu-ibu pula.
Ya, menggibah, menceritakan orang tidak sudah-sudah. Pahala yang begitu banyak yang dikumpulkan di dalam masjid tadi, baik zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya habis. Ya, menggibah itu bukan ibu-ibu baik. Ya, bapak-bapak milok pula. Ya, menggibahi orang. Jadi kalau bisa pada bulan puasa ini dilatih mulut kita. Yang biasanya menggibahi orang, ayo buka Quran, ganti. Mudah-mudahan latihan selama 1 bulan ini dapat nilai-nilai yang baik, berubah dari yang buruk kepada yang baik. Mudah-mudahan yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah. Allah janjikan bahwa pada bulan Ramadan ini nilai ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Ayo ibu, buruan ke masjid untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang agama kita, agar kita ini jangan beribadah itu turut-turutan orang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan para pendakwa kita menjadi pencerahan untuk menambah nilai-nilai untuk melaksanakan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin barangkali Ibu nanti akan tersambung di hari pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.